Sobat Forest Insight, jumpa lagi kita hari ini dengan saya, Trisya Megawati Kusumadewi. Hari ini kita punya sosok tamu yang luar biasa. Penasaran mau tahu? Ini dia. Seorang sosok yang akan menginspirasi kita semua. Jadi kita mulai nanti ya bincang-bincang kita ini berdasarkan buku ini. Dan kalau penasaran, ikuti terus Forest Insight Podcast. Selamat pagi Pak Teddy, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik aja. Luar biasa, Bapak senyumnya sumringah sekali Pak. Menunjukkan hari-hari yang begitu indah ya Pak hari ini. Oke, baiklah. Sobat Forest Insight, tamu yang hadir pada hari ini adalah beliau yang telah meluncurkan buku. Buku ini banyak menginspirasi, tidak hanya kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak muda, anak-anak milenial hari ini. Beliau adalah Teddy Cardin, dan beliau menceritakan semua pengalamannya dalam buku beliau yang berjudul The Shadow Knight, Jejak Petualangan Profesional Intelektual Teddy Cardin. Kita cari tahu apa yang ada di dalam buku ini. Pak Teddy, apa yang menyebabkan Bapak itu begitu tertarik dunia petualangan, Pak? Seperti yang Bapak ceritakan di dalam buku ini. Semuanya kan sengaja kok. Semuanya tidak sengaja, tapi ada inspirasi begitu Pak ya yang menyebabkan Bapak ingin menceritakan sesuatu buat generasi penerus bangsa ini. Kalau mesti jujur, saya lagi remaja dulu suka baca buku. Oke. Benar tahu. Oh. Buku keren. Iya. Karena itu. Kemudian ada buku bahasa Indonesia juga, Wiro si anak rimba itu. Oh iya. Oh Bapak suka ya yang kaitannya rimba. Oke. Kemudian saya lagi kecil juga suka diajak berburu. Oke. Oleh ayah saya kan. Ya. Lama-lama. Kemudian ini di rumah saya juga dicumurikan dulu. Itu sekitarnya kampung-kampung dan masih ada hutan. Oke. Jadi petualangan diawali dari hutan-hutan yang ada di sekeliling kampung Bapak pada saat tinggal hari itu. Betulnya ya kebun dan setengah hutan lah. Hutan pinus tuh, ada kebun-kebun. Dulu kan lagi kecil suka ambil jangkrik tuh. Ke atas, sana ke hutan. Gitu. Ambilin jangkrik. Terobsesi Wiro, kemudian saya punya anjing kecil. Anjing itu ikut saya kemana-mana. Itu aja. Bapak, backgroundnya Bapak adalah seorang geologis gitu ya, geologi yang dipelajari dari ITB. Bagaimana jurusan itu yang Bapak pelajari di kampus membawa Bapak pada dunia petualangan hari ini, Pak? Jadi begini, dulu kan saya cita-citanya masuk kakabri laut. Oh iya. Dengan masuk marinir. Iya marinir. Kakao dulu. Gagah ya Pak ya bajunya ini. Kemudian kan saya nganggur tuh. Jadi kerjaan saya berburu aja. Itu aja, itu prosesnya. Sekali waktu saya pulang malam, pulang berburu, mau makan, lapar kan. Rupanya ruang makan masih nyala. Saya pikir ada apa nih. Saya intip dari hotline. Ibu saya lagi ngobrol sama ayah saya. Bisa mengeluh kelihatannya. Gimana tuh anak tuh nggak mau sekolah? Kakaknya pinter-pinter di ITB semua. Kakaknya di ITB. Di ITB semua, iya. Ayah saya bilang, ya udah lama nggak usah dipikirin. Tiap anak ada nasibnya. Anak satu gagal dari 9 sih. Di keluarga lain juga ada. Waduh, saya bilang dia nggak pernah gagal. Nggak dari lapar. Jadi udah dari makan aja. Besok paginya saya bangun, saya ambil buku pelajaran sekolah. Saya pernah ikut bimbingan kan, saya masukin ransel. Kemudian saya ke dapur, bawa beras, gula, kopi dan lain-lain, masukin ke ransel. Kemudian saya lihat ke tengah rumah. Ngintip ayah saya kan, ayah saya kan tentara. Gitu dia pergi, saya datang ke kamarnya, saya ambil senjata, saya curi lah, pergilah saya berburu. Jalan kaki tuh dari rumah jalan Cabentang, dekat depan Hotel Padma, ke Gunung Bukit Tunggul, 5 jam dulu jalan kaki sana. Sampai di sana udah punya kenalan. Waktu
Waktu saya naik gunung Bukit Tunggul, pulang dari gunung, saya bawa senjata kan, bawa cis, kaliber 22 kecil. Ada tando tuh walang kopo ya. Zaman dulu main tembak aja kan. Kalau belakang nggak boleh. Tembak dapat. Ketemu kakek-kakek. Umur 50-an lah. Bawa AK-47. Wah, bilang gak amat nih orang tua nih. Bawa kakek. Rupanya dia pengebunnya Bapak Widadinata. Nah ketemu dia kenalan. Dan kalau mau berburu bareng sama Abah ya. Diantar ya gitu. Jadi saya ke rumahnya dia. Jadi petualangan berburu itu diawali dari berkenalan dengan dengan beliau. Ayah saya suka ngajak. Oh, oke. Cuman saya mulai belajar berburu sendiri sama dia. Oh, berarti beliau bisa dikatakan secara tidak langsung guru ya. Gurunya Pak Teddy gitu. Sampai Bapak bisa berburu itu ya. Akhirnya saya bisa berburu sendiri. Setelah itu apa yang menyebabkan Bapak setelah belajar begitu ya berburu dengan beliau, apa yang menyebabkan Bapak ingin masuk geologi? Kaitannya apa Jadi tuh Pak, gini, berburu dengan geologi? Habis nggak diterima, ayah saya kan dipanggil. Udah kamu daftar sekolah sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada yang nyangkut satu aja katanya. Jadi saya daftar Rajin Akuntansi. Oke. Akademi Akuntansi. Akademi Kehutanan. Tekstil. Kedokteran Unpad sama ITB. Sama ITB geologi. Nah, kenapa saya ambil geologi? Kan ada buku petunjuk. Kamu daftar geologi. Coba lihat bukunya. Dibutuhkan pemuda-pemuda yang berjiwa petualang. Wah ini cocok nih. Berarti awal petualangan Bapak diawali dengan inisiasi dari geologi tadi ya Pak, jurusan itu ya? Ya. Kemudian saya kan sering bergaul sama senior-senior Wanadri. Oh, senior Wanadri. Sejak kapan Bapak masuk di Wanadri Pak? Tahun 73. 73. Berarti Wanadri dulu dengan jiwa petualang Bapak baru masuk ITB ya? Enggak. Baru. ITB dulu. ITB dulu baru di Wanadrinya. 71, Wanadrinya 73. Oke. Jadi waktu SMA saya punya sahabat Arif Firawan udah almarhum. Sahabat sekelas. Daftar geologi sama-sama. Sama-sama. Oke, ya. Berarti Pak Teddy, saya penasaran nih. Pada saat Bapak mengatakan bahwa di buku petunjuk geologi itu ada tulisan dicari mahasiswa yang berjiwa petualang, sehingga tersentuh Bapak untuk ini nih jurusan yang cocok buat saya, buat saya. Maka Bapak mendaftar begitu ya karena ketertarikannya itu. Nah, Pak, geologi itu kan yang dipelajari kan geo ya, bumi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak kemudian tertarik lebih jauh bumi gitu dikaitkan dengan katakan navigasi, kemudian bagaimana Bapak survival untuk forest survival seperti itu, Pak? Begini. Yang daftar ke ITB kan banyak. Iya. Ke geologi itu yang daftar angkatan saya itu 31 orang. Kebetulan saya diangkat jadi ketua angkatan. Nah, teman-teman saya kan pintar-pintar. Saya pikir kalau bersaing sama teman-teman ada menangnya nih. Teman saya pintar-pintar. Saya ambil field geologis, geologi lapangan. Orang lain nggak ada yang mau masuk geologi lapangan karena sengsara. Didudukan terus. Sengsara, tapi Bapak menikmati karena petualangannya Pak. Menikmati. Jadi relevan ya Pak ya? Ya. Nah. Jadi saya ambil geologi lapangan aja. Orang lain nggak mau, saya mau. Selain cari duit, kemudian ini gajinya gede. Oh, gajinya gede karena di lapangan itu justru ya. Tapi tadi kata Bapak sengsara, kok gajinya lebih besar? Makanya karena sengsara itu kan gajinya besar. Jadi kompensasinya lebih besar begitu Pak ya. Strategi yang jitu Pak. Pak Teddy. Saya kan perlu duit waktu itu. Iya. Keluarga saya 9 orang anak bersaudara. Ayah saya perwira menengah militer. Harus ngebiayain 9 orang anak kuliah sekolah semua kan. Saya pikir harus punya penghasilan sendiri. Iya. Saya meringankan. Jadi saya daftar ke ITB. Satu cocok, geologi lapangan. Untuk geologi lapangan. Kedua, murah. ITB murah sekali. Cuma bayar uang pangkal 15.000 udah selesai. Nah, banyak kebetulannya. Tadi kaitannya dengan Wanadri ya Pak ya.
Bapak kan begitu mencintai dunia petualangan, sampai serba-serbinya juga Bapak sangat memahami. Dan keinginan untuk berburu itu juga dikaitkan dengan pengalaman Wanadri sebelumnya. Dan kalau saya banyak pahami Pak, Wanadri itu kan menanamkan nilai-nilai ya. Iya. Nilai-nilai yang menurut saya itu luar biasa, dan ini ada kaitannya dengan ketertarikan Pak Teddy ini di apa ya, di industri ya untuk survival begitu ya, di Jadi lapangan. Wanadi itu, hakikat Wanadi itu ada janji Wanadi kan. Iya, Wanadi itu mengembara demi tanah air. iya. Dan mandiri begitu ya Pak ya. Jadi harus bisa hidup sendiri di hutan dan lain-lain lah, survival. Tapi kan namanya ada pendidikannya. Iya, iya. Tapi namanya pendidikan kan kita nggak terkonsentrasi, ngantuk, capek. Iya, iya. Berarti dikombinasi dong Pak, gitu. Bangun pagi-pagi, belajar di kelas, nggak masuk ilmu pelajaran navigasi, survival segala macam. Iya. Intinya background Bapak bergabung dengan Wanadri, kemudian Bapak kuliah di geologi, itu menghasilkan katakanlah sense of survival di lapangan. Sangat. Nah, yang menjadi menarik kalau saya baca dari bukunya Bapak adalah pada saat Bapak lulus gitu ya dari geologi, kemudian Bapak bekerja di perusahaan asing begitu, dan perusahaan itu juga di lapangan begitu, membutuhkan navigasi, membutuhkan ekspertis di bidang yang Bapak tekuni hari itu. Nah, kira-kira keterkaitan antara kesukaan Bapak dengan dunia petualangan, Bapak juga aktif di Wanadri, kemudian Bapak kuliah di ITB di geologi, apakah background ini juga memperkuat Bapak pada saat Bapak katakanlah bekerja di perusahaan asing itu? Amat sangat. Amat sangat. Ceritakan Pak yang menarik satu saja. Jadi begini. Saya tahun 71 masuk ITB. Iya. 73 masuk Wanadi. Iya. 71 masuk ITB. Dulu ada semester singkat. Short course gitu ya kalau bahasanya sekarang. Ya. Jadi tahun 74 saya udah tingkat akhir. Ketinggalan satu mata kuliah. Jadi nggak bisa selesai kan. Iya, iya. Jadi satu mata kuliah itu saya ikutin terus. Iya, iya. Satu mata kuliah kan. Iya. Jadi dalam 1 tahun kan 2 semester. 1 semester 6 bulan nganggur. 1 semester yang 6 bulan kuliah hanya 1 mata kuliah. Wow. Kesel kan? Karena ketertinggalan tadi ya Pak ya, jadi waktunya masih banyak. Jadi sekali waktu saya kan ikut Citarum Rally segala macam. Iya. Ke Wanadi itu kan kegiatan Wanadi. Perlombaan Citarum Jeram. Iya, iya. Saya panitianya di situ. Nah, ada anak ITB meninggal. Dibawa ke rumah sakit. Ketemu dosen saya di situ. Iya, iya. Jadi, kamu mau kerja? Oh mau Pak, mau. Saya bilang. 1 syaratnya. Kamu besok ke kantor. Besoknya ke kantornya. Iya. Syaratnya 1 aja. Jangan pengen pulang. Karena yang lain baru sebulan 2 bulan udah nggak tahan, pengen pulang. Ya Pak. Jadi saya tunjukin bahwa saya Wanadi kuat di hutan. Gitu. Iya, karena kalau yang saya lihat nih Pak, kalau di Wanadri itu ya manusianya ulet, mandiri, tabah, Pancasilais, Yang terpenting di Wanadi itu rasa kesetiakawanannya tinggi. Iya, iya, iya. Apa yang paling berkesan kehidupan selama di hutan untuk navigasi, kemudian itu menambah pengayaan ilmu geologinya sehingga Pak Teddy bisa memadukan semuanya menjadi itu tadi, menjadi satu kesatuan kekuatan yang luar biasa dalam konteks membantu Merah Putih tadi ya, bantu Indonesia dalam konteks satu penyelamatan sandera. Dan saya juga memahami Bapak ikut juga di dalam operasi militer di Aceh, di Papua begitu. Tapi yang paling penting menyelamatkan sandera tadi. Kira-kira kalau secara singkat apa nih yang berkesan gitu? Artinya kebudayaan lokal, kearifan lokal, bagaimana Pak Teddy belajar dari tidak tahu menjadi tahu, observing, learning by doing. Kemudian dipadukan tuh sama Pak Teddy dengan ilmu geologi. Kira-kira apa Pak yang paling berkesan? Ya, semuanya berkesan sih ya. Semuanya berkesan. Satu kesatuan. Ah itu. Antara akal pikiran, power dan hati nurani, itu yang kita pakai. Oke. Termasuk pada saat Bapak di hutan juga ya, ketiganya itu dilaksanakan. Oke. Saya begini, saya orang profesional. Saya masuk hutan, cari minyak, cari batu bara dan lain-lain.
saya dibayar. Hmm. Kalau nggak nyampe ke lokasi, penelitiannya kurang benar, saya nggak bermoral loh. Banyak yang nggak nyampe, Iya. banyak. Luar Saya biasa. nggak biasa, Iya. saya nggak sanggup. Iya. Dia, lah kalau gitu jangan ambil geologi lapangan dong. Iya. Itu salah satunya ya, kenapa Tanggung Bapak jawab moral. tanggung jawab moral itu Begini. penting sekali. Saya pernah diminta jadi anggota dewan, Iya, iya. anggota DPR. Mm-mm. Tahun 90 dulu oleh Pak Prabowo. Kang, negara kita ini perlu orang-orang yang idealis. Ya jelas Mas saya bilang. Iya. Nah, angkat aja anggota DPR ya, dari Golkar. Semua biaya saya yang nanggung. Ada calon jadi aja. Gimana? Saya ketawa aja. Ya bukan dunia saya Mas itu. Iya. Nah, Pak Teddy, ini kan inspirasi pengalaman Bapak, pemahaman Bapak, pengetahuan Bapak di lapangan, field tadi ya, geologi yang di field, yang di lapangan. Kira-kira kalau untuk dilanjutkan sama generasi penerus, kira-kira himbauannya Bapak apa? Karena kan tidak semuanya seperti Bapak nih, kebanyakan senangnya nge-mall gitu ya, social media begitu. Kira-kira apa nih ekspektasi Pak seorang Teddy gitu ya, dengan pengalaman di belakang, dengan pemahaman kearifan lokal. Kira-kira pesan buat anak-anak muda gimana? Kalau di Wanadi, saya kira terserap gitu. Oh, oke. Karena filosofinya sama. Iya. Kita Wanadi mengembara demi tanah air, berbakti bagi nusa dan bangsa, serta kemanusiaan. Selesai. Kalau anak Wanadi minta upah untuk SAR cari orang, pecat. Luar biasa, alhamdulillah. Iya. Ya. Kalau dua ini. Nah, saya kira di geologi juga, ya mau tidak mau kalau mau ambil geologi lapangan, karena sampai sekarang pun masih diperlukan untuk mineral-mineral tertentu, itu masih diperlukan. Kan Bapak terlibat juga nih, salah satunya adalah pembebasan sandera itu ya, operasi itu. Bisa diceritakan Pak bagaimana Bapak melakukan itu, Jadi membantu? begini, saya bilang tolong cari foto satelit, SLAR namanya, Side Looking Airborne Radar. Yang jagonya di Indonesia is Susilo Indroyono. Indroyono Susilo itu jagonya itu. Baca SLAR jagonya dia. Remote sensing, pengintiran jarak jauh. Coba cari SLAR. Di mana Pak SLAR? Ada di Bako Sultanal. Tapi rahasia negara. Tapi coba tanya Freeport. Mungkin punya. Peta untuk eksplorasi. Kontak ke Freeport, Pak Herawan. Ada katanya. Bawa saya bilang. Di bawah itu peta. Oke. Foto satelit, perbesar. Diperbesar. Rona tekstur muka tanahnya kebaca dengan tegas. Karena saya tuang bacanya. Sungai kelihatan jelas, sungai, lembah kelihatan, punggung bukit kelihatan. Perbesar, saya bilang. Perbesar lah, sampai skala 1/20.000. Iya, iya. 1 senti 200 meter. Iya, iya, iya. Sampai 10.000 untuk peta penyerangan. Kenapa? Koordinatnya akurat. Koordinatnya akurat sekali. Saya bikin maket, bikin peta, bikin maket 3 dimensi. Petanya saya bikin Google Map. Jadi lembah, saya tarik garis sungai, kasih warna biru. Lembah saya kasih warna biru putus-putus. Punggung bukit saya kasih warna merah. Jalan setapak warna tegas. Punggung bukit merah putus-putus. Kemungkinan jalan setapak. Iya, iya. Setelah ada garis merah dan biru itu tadi, kenapa kan 3 dimensi? Saya arsir dari merah ke biru. Jadilah Google Map. Google Map versi saya Iya. 3 dimensi. Tentara bisa baca. Iya, iya. Nah, berapa lama Pak, mohon izin, berapa lama dari pembuatan peta yang 3 dimensi itu kemudian diterapkan, terus kemudian sanderanya bisa dibebaskan? Jadi nggak lama. Jadi bikin peta kan di Timika. Datang kapten. Pak Teddy ini nggak ada gunanya di sini. Tersinggung. Kalau nggak ada gunanya saya balik kalau gitu.
Percuma saya bukan begitu Pak. Di sini nggak ada gunanya. Ini akan berguna sekali kalau ada di Kenyam. Kenyam itu pos komando terakhir. Daerah Nduga itu yang sekarang ramai itu. Udang Bintang. Jadi gimana? Besok ada helikopter logistik Pak. Berani nggak Bapak terbang sini ke sana? Berani, saya bilang, kenapa enggak? Ini Bapak dikasih senjata. Dikasih MP5, oh senjata bagus sekali. Latihan nembak dulu. Dari kecil udah biasa berburu. Kasih senjata buat senjata mereka ya dengan mudah lah. Berangkatlah saya ke sini Kak. Ke Kenyam. Begitu sampai di sana, datang Palang Merah Internasional. Kemudian kami tidak sanggup lagi negosiasi karena OPM jadi janji. Tadinya mereka minta makanan, obat-obatan, pakaian. Pak Prabowo kasih makanan semua segala. Habis mereka bikin pesta adat. Habis pesta adat sandera akan dilepas. Ini habis pesta adat malah minta senjata. Minta pengakuan Papua merdeka. Kami nggak sanggup lagi negosiasi. Mereka runding di Geserema, nama kampungnya. Mereka pulang, Pak Prabowo kontak ke Jakarta. Mohon petunjuk bagaimana, karena OPM jadi janji. Perintah Kasad lakukan operasi militer. Hari itu juga Lampung diserang ke Geserema, tempat runding tadi. Lagi diserang, satu helikopter nyenggol pohon, ekornya lagi landing, jatuh, mati. Perhatian pasukan kan ke helikopter yang jatuh, sanderanya dibawa lari. Pak Herawan panggil saya, jadi sanderanya dibawa lari. Kemana mereka Pak? Alah, ini ada petanya, ada maketnya. Kalau nggak kemari Pak. Kalau kemari dia mau balik ke Mapenduma, lewat sini, tutup di sini, taruh pasukan di sini. Kalau nggak mereka ke dukunya Kali-Kualik, di kampung di sini nih, taruh pasukan di situ. Habis pasukan kata dia. Itu 330, 328 pada nganggur bilang. 330, 328 kan pasukan elit. Oke 330, dankinya Kapten Agus Rohman, taruh di Muara Sungai. 328 dan kinya Kapten Marga Taufik taruh di kampung Jangelo. SAS nggak setuju. Jadi Pak Prabowo itu dengan Special Air Service datang sana karena ada 2 warga Inggris di Sandera. Jadi pasukan khusus Inggris ikut membantu, memberi peralatan dan saran. Tapi kalau perang cuma 2 orang kok. SAS nggak setuju Pak. Kata Pak Herawan. Terus mereka maunya gimana? Mereka maunya ke utara. Impossible ke utara. Medan kalau berat. Saya bilang Pak Herawan, tidak mungkin. Kita nih cari Sandera atau nyari OPM. Sandera lapar tadi. Kalau Medan ke utara itu terlalu berat. Kemudian saya dapat informasi dari Bayani itu. Sarsan Mayor Bayani. Kopassus yang ikutin jejak. Ketemu Softek katanya. Di mana Bayani? Konten sekian Pak, arah ke timur. Saya bilang ke Pak Herawan, perkuat timur. Pak Herawan pintar orangnya. Langsung taruh pasukan 10 orang Kopassus di timur. Nah, jadi waktu itu daripada ribut Pak Teddy, udah terbang sama mereka. Terbang sama SAS. Saya dengan 1 orang dari Kopassus namanya Pak Sugeng. Kapten atau Mayor Sugeng. SAS 2 orang. Terbang pakai helikopter. Saya bilang ke pilotnya, Cap, terbang lewat jalur sungai ini sampai ke beacon tadi. Siap. Tolong kasih tahu kalau ada di jalur. Dia lapor. Pak tadi kita udah di jalur. Saya buka peta. Peta yang saya bikin tadi. Saya panggil SAS. Look at the terrain. Kamu lihat medannya kayak begini. Mereka di sini. Kalau medan ini. Mungkin nggak Sandera bisa jalan lebih dari 5 km sehari di medan kayak begini. For me impossible.
paling 300-400 meter sehari lah bilang. Rimba belantara. Up to you. Saya ngasih saran sama perlengkapan keputusan dengan kalian. Balik saya bilang. Balik ke base camp. Firaun dan orang pasukan di timur tadi. Iya, iya. Jam 12 saya balik ke base camp jam 1. Makan siang. Saya bilang saya istirahat dulu apa? Capek kurang tidur. Tiduran. Dibangun nih. Ada bangun Pak, bangun. Ada VC. Ada kotak tembak. Saya ke radio. Kotak tembak. Tung. Jam 4 sore. Didapat Sandra dalam kondisi selamat. Alhamdulillah, luar biasa. 9 orang dalam kondisi selamat, yang 2 orang dibacok di Boko Utara, disambut oleh Nanggala. Nanggala itu yang baru diturunin tadi pagi jam 10 oleh Pak Herawan, dapat semua. Langsung prajurit pukul saya. Hidup Asop jadi Asop mendadak. Luar biasa. Pak Teddy, ini kan inspirasi pengalaman Bapak, pemahaman Bapak, pengetahuan Bapak di lapangan, field tadi ya, geologi yang di field, yang di lapangan. Kira-kira kalau untuk dilanjutkan sama generasi penerus, kira-kira himbauannya Bapak apa? Karena kan tidak semuanya seperti Bapak nih, kebanyakan senangnya nge-mall gitu ya, social media begitu. Kira-kira apa nih ekspektasi Pak seorang Teddy gitu ya, dengan pengalaman di belakang, dengan pemahaman kearifan lokal. Kira-kira pesan buat anak-anak muda gimana? Kalau di Wanadi, saya kira terserap gitu. Oh, oke. Karena filosofinya sama. Iya. Kita Wanadi mengembara demi tanah air, berbakti bagi manusia dan bangsa, serta kemanusiaan. Selesai. Kalau anak Wanadi minta upah untuk SAR cari orang, pecat. Luar biasa, alhamdulillah. Iya. Ya. Kalau di Wanadi. Nah, saya kira di geologi juga. Ya mau tidak mau kalau mau ambil geologi lapangan, karena sampai sekarang pun masih diperlukan untuk mineral-mineral tertentu, itu masih diperlukan. Iya, iya. Saya juga baru tahu kalau dosen saya yang paling saya kagumin, rupanya penyuka saya gitu. Oh. Jadi waktu peluncuran buku, beliau nulis, sorry terlambat nih. Dia nulis, dia nge-WA ke saya bahwa seorang geolog lapangan itu kayak si Teddy, kayak saya lah. Iya. Dia mau mengarungi rimba belantara, hutan dan lain sebagainya. Dan itu memang perlu keberanian, perlu fisik yang prima, yang jelas sih perlu mental yang kuat. Betul sekali, mental yang kuat. Ya. Termasuk prinsip Pak Teddy tadi yang kombinasi 3 tadi ya, Ya, dari integritas. hati, Kita harus punya integritas, ya. Ya, makanya saya bilang ke Pak Prabowo, Pak, saya itu tenaga ahli. Hanya di bidang saya itu pun. Iya. Tenaga ahli di bidang geologi. Betul. Kalau saya di bidang sipil arsitektur mana ngerti. Betul Apalagi. sekali. Pak Teddy, luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Pak, terakhir nih pertanyaannya. Ini di meja ini saya melihat ada pisau gitu ya. Pisau Tekardin. Bisa dijelaskan begitu apa sejarahnya atau maknanya? Ini pasti kita semua ingin tahu nih. Ini pisau yang sangat berarti buat saya. Ini pemberian dari sahabat saya dulu, almarhum Edi Purnomo, sesama Wanadi. Jadi pisau ini, saya dianggap tukang ngerusak pisau orang lain. Pisau orang lain saya pinjam pakai lempar, patah. Kita buat lu nih, daripada ngerusak pisau orang lain. Ini original Buffalo Skinner, buatan Jerman. Jadi ini buatan buat ngulitin kerbau. Ini Skinner ini, Iya. buat ngulitin kerbau. Saking sayangnya sama pisau ini, pisau ini saya bawa kemana-mana. Tidur, saya taruh di jadiin bantal. Ini memberikan keyakinan diri. Kalau saya bawa pisau ini di hutan, percaya diri kita. Ada binatang pun saya lawan gitu lah. Kalau ada macan pun bisa pikir, kalau ada pisau ini saya berani. Lama-lama tambah kecil karena diasah. Yang tadinya panjang patah jadi mengecil. Saya pikir harus punya gantinya saya. Nah ini diukir oleh adik angkat saya. Datang ke sini dia ukir, diukir di sini. Ini diikat juga oleh adik angkat saya orang Dayak. Sarungnya pun demikian.
Ini sarungnya dibikin oleh karyawan saya orang Penihing. Ini ukiran suku Dayak Penihing. Ini ukiran rotan ikatan adik angkat saya dulu. Ini ukiran suku Bahau. Lengkap lah ini. Jadi pisau ini menemani saya. Ke timur-timur ikut. Ke Papua, ke Aceh pun ikut. Tahun 93 saya dapat proyek. 92 dari Bovolei. Perusahaan minyak Kanada. Di Jambi. Nah, partner saya ada 10 orang. Kami transmigran. Saya bilang sama mereka, kalian harus punya golok. Yang paling baik di sini cari pandai besi yang terbaik. Bikin golok. Perusahaan yang bayar. Bikin golok. Hasilnya bagus sekali. Goloknya kuat dan tajam. Oke, luar biasa ya. Jadi artinya nih teman setia ya, Betul, karena kemanapun sangat Pak Teddy pergi. Alhamdulillah luar biasa Pak Teddy, kebersamaan kita hari ini banyak cerita di balik buku yang menginspirasi tentunya Pak Teddy. Terima kasih sekali. Insya Allah ini memberi inspirasi buat kita semua yang menyaksikan tayangan podcastnya Forest Insight. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan buat Pak Teddy. Semoga prinsip-prinsip yang tadi Bapak sampaikan juga menginspirasi tidak hanya kalangan orang tua tapi juga anak muda, dan bagaimana anak muda itu menjadi seperti Pak Teddy begitu ya pastinya. Artinya dengan itu tadi 3 prinsip, bahwa hati harus selalu selaras dengan pikiran begitu, dan bagaimana kita komitmen untuk selalu mengimplementasikan. Terima kasih sekali lagi Pak Teddy atas waktunya, bincang-bincang kita luar biasa ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Baiklah Sobat Forest Insight, bincang-bincang kita pada hari ini sudah selesai. Kita sudah pada akhir acara podcast pada hari ini. Kalau ingin tahu lebih jauh sosok beliau, sosok Pak Teddy gitu ya, dengan The Shadow Knight, itu silahkan begitu ya, baca bukunya. Bukunya ini luar biasa. Kalau kita lihat ya cukup tebal dan isinya menarik. Menarik tuh cara menyajikannya luar biasa. Tidak hanya buku yang cuma dijadikan bantal, tetapi buku yang penuh inspirasi, dan cara memaparkannya ini sangat-sangat efektif dan sangat-sangat mudah sekali dipahami. Dan isinya tentu saja akan menginspirasi kita semua. Saya Trisha Megawati Kusumadiri undur diri dalam Forest Insight kali ini. Terima kasih.